Halo semuanya teman-teman di RF Channel on YouTube. Masih bersama Ryan Filbert. Dan thank you Anda masih berada di channel ini. Dan jangan lupa selalu bagikan channel ini kepada orang lain, agar kita bisa belajar bersama dan membagikan hal positif, dan belajar mengenai keuangan, dan belajar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kecerdasan finansial adalah sesuatu yang menjadi sangat wajib dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam keluarga besar kita, dan dalam kita bermasyarakat dan bernegara. Oke, apa yang akan saya bahas di video kali ini, apa yang mau saya bagikan pada vlog kali ini adalah banyak orang yang merasa ketika tingkatan ya, ada orang yang ilmunya tinggi dan ada orang yang ilmunya rendah. Biasanya orang yang ilmunya rendah ini menginginkan ketika belajar, bukan artinya dia itu rendah tapi sombong, itu kita tidak membahas ke sana. Tapi orang yang baru belajar, orang yang baru saja mengenal sesuatu, itu biasanya suka terburu-buru. Sama seperti katakan yang paling dekat dengan kehidupan saya pada saat ini adalah anak saya. Anak saya baru belajar sepeda roda 2. Ketika dia belajar sepeda roda 2, ketika sudah mulai bisa, apa yang biasa terjadi ketika Anda pertama kali belajar naik sepeda? Setelah bisa, Anda bawanya adalah ngebut. Dan saya katakan kepada anak saya, Etenia, kalau kamu ngebut, itu lebih mudah. Tapi kamu tidak siap akan beberapa hal, yaitu kamu belum bisa mengendalikan rem dengan baik. Orang tangannya megang rem yang untuk belakang pun masih tidak terlalu kuat, tapi berani ngebut. Kalau direm pakai yang stang depan, itu bisa terbalik, ngangkat bannya. Kok bisa ngerti kayak itu ya? Karena kita sudah pernah mengalami, betul nggak? Akhirnya saya ceritakan kepada anak saya. Jadi ada suatu hal ketika kita mulai belajar sesuatu, mulai mengerti sesuatu, kita biasanya ingin sekali terburu-buru, ingin terburu-buru mendapatkan ilmu yang lebih tinggi lagi, yang lebih kompleks lagi, yang lebih susah lagi. Padahal ketika kita mengaplikasikan sesuatu yang basic, yang sederhana, itu memberikan kita sesuatu yang tidak selesai-selesai belajarnya. Ini versi 1 ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa kembalilah back to basic. Kembalilah kepada sesuatu yang dasarnya. Nah, ada satu hal kedua yang saya mau coba analogikan, yang membuat Anda mungkin menjadi lebih memahami apa ya, kenapa video ini dibuat, adalah saya itu adalah seorang praktisi bela diri. Salah satu martial art yang saya tekuni dari dulu adalah capoeira dari Brazil. Saya punya mestre saya langsung dari Brazil. Saya adalah produksi langsung dari mestre dari Brazil untuk latihan capoeira. Ada juga yang belajar otodidak melalui YouTube, nonton Only the Strong, tiba-tiba pingin capoeira, ngelihat Eddie Gordo di Tekken, itu tiba-tiba langsung mau capoeira. Itu motivasi pertama saya, tapi setelah itu saya belajar langsung dari mestre di Brazil. Mestre saya itu ketika saya pertama kali belajar, biasa orang kalau yang baru kan terinspirasi dari Eddie Gordo, pasti pengennya belajarnya backflip gitu kan. Backflip namanya mortal kalau di capoeira. Saya selalu terinspirasi bahwa kata-kata jago dalam capoeira itu adalah dengan menguasai hal itu. Dan saya nggak bisa. Dan saya ngiri sekali dengan teman saya yang bisa. Dan ketika saya latihan pertama kali ditanya, apa yang kamu bisa, Ryan? Saya dipanggil Malukinho, anak gila, anak kecil yang gila. Dan ternyata saya pikir-pikir kata-kata itu betul. Saya memang anak kecil tapi gila terus gitu ya. Kenapa yang bisa? Saya keluarkan berbagai macam jurus yang kompleks. Oke sih, dia bilang ya. Tapi basic kamu jelek. Wah, saya sakit hati sekali. Wah, basic saya jelek. Tapi kan saya bisa ini, saya bisa itu. Saya melupakan basicnya. Dan akhirnya adalah saya tetap tidak dibilang bagus. Saya sebenarnya pada hari itu sedih dan kecewa gitu. Tapi ternyata setelah saya nurut ulang, saya belajar basicnya, terus saya belajar basicnya. Dan basic-basic itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari saya. Bagaimana caranya kuda-kuda disebut dengan jingga. Jingga artinya adalah jalan. Kenapa saya harus bagus sekali melakukan jingga? Dan apa efeknya adalah ketika saya menguasai basic dengan baik, seketika juga ilmu-ilmu yang lain yang tidak basic, itu saya bisa kuasai loh. Kaget sekali saya. Loh, kok saya tiba-tiba bisa melakukan gerakan ini padahal saya tidak belajar loh. Badan saya menerima hal itu. Dan tiba-tiba ketika saya mengganti bela diri lain, karena ada keterbatasan waktu, saya tidak bisa datang dan lain sebagainya, saya harus berlatih di tempat lain. Saya latihan boxing. Boxingnya juga profesional, amatir boxing, yaitu bersama salah satu teman saya, namanya Vicky. Vicky ini pemilik WSBC, William Sapulet Boxing Club, ada di Blok M, ada juga di Bintaro. Saya belajar sama dia. Saya datang pertama kali, saya sulit, tapi saya sudah ngerti konsep dasar adalah saya harus belajar basicnya saja. Expert things-nya saya buang. Dan saya cepat untuk bisa.
Saya mengerti dengan baik. Jadi saya bisa mengambil konsep dasar dalam pelajaran hidup saya itu, saya bawa ke dalam hal yang lain. Dan akhirnya pada hari ini saya dalam kehidupan sehari-hari saya dalam berinvestasi, dalam saya melakukan banyak hal dalam bisnis dan usaha saya selalu back to basic. Jadi pertanyaannya kepada Anda semua, apakah Anda bagian dari orang yang cepat-cepat terburu-buru, ingin belajar hal-hal yang begitu sophisticated, begitu sangat keren, metode analisis, yang sebegitu pakai metode regresi, pakai ini dan itu? Atau Anda adalah orang yang tidak perlu, kita tidak bisa hal itu, tapi kita bisa yang basic. Karena saya tahu ketika Anda berpikir basic artinya tidak menguntungkan. Betul? Jawabannya adalah tidak. Nah, saya pada hari ini akan membawakan satu buku saya, judulnya The Secret Stock Market in the Century. Fakta suka atau tidak suka, Bursa Efek Indonesia, perekonomian Indonesia di tahun 2020 adalah suffering, menderita. Ibu Sri Mulyani pun sudah mengeluarkan statement dan dia pun kaget melihat pertumbuhan ekonomi global dan juga pertumbuhan ekonomi Cina. Dan Anda akan bertanya, apa yang harus saya lakukan dalam investasi saya? Strategi keren apa yang mau saya lakukan agar investasi saya selamat? Strategi trading apa yang harus saya lakukan agar uang saya bertumbuh dengan cepat dalam kondisi saat ini? Jawabannya adalah please back to basic. Masalahnya kalau Anda nggak punya basic, masalah itu masalah baru. Sama seperti saya yang pada hari itu mengeluarkan ilmu begitu keren versi saya, tapi bagi mestre saya, oke sih lo bisa, tapi basic lo jelek. Itu mungkin menjadi refleksi buat diri kita. Apakah fundamental keuangan Anda, fundamental edukasi keuangan, literasi keuangan Anda pada hari ini memiliki mencukupi basicnya? Kalau tidak, berarti Anda akan goyang hari ini. Syukur alhamdulillah pada hari ini tim saya semua masih bekerja dengan baik, tidak ada satupun yang dirumahkan, dan kita semua masih terus melakukan berkarya bagi Indonesia. Dan artinya kami tetap ada dan kami tetap konsisten berbagi kepada Anda semua. Berarti kami benar dong masih berada dalam jalur yang tepat. Saya akan kembali ke dalam The Secret Stock Market in Century, bahwa buku ini adalah sebuah buku yang istimewa. Saya tulis dengan kata-kata yang menarik. Di belakang saya bacakan. Setiap kali pasar modal mengalami koreksi, dan buku ini ya dicetak pada tahun sudah naik cetak 2 kali. Sebelumnya judulnya adalah The Hidden Profit from the Stock Market dari tahun 2015. Setiap kali pasar modal mengalami koreksi di mana penurunan terjadi cukup tajam, saya selalu mengingat salah satu bagian dari komik kesayangan saya, yaitu komik Paman Gober dengan kisahnya yang berjudul Life and Time Scrooge McDuck. Pada satu cerita, paman saya sudah menganggap Paman Gober memang seperti paman saya. Si Paman Gober dikisahkan berada di tengah kondisi market yang sedang crash di Amerika. Dan dia berjalan di sepanjang Wall Street membawa papan bertuliskan, "Betul, aku beli." Dalam kehidupan sehari-hari, kejadian seperti yang dilakukan Paman Gober sangat tidak umum. Market yang turun sering membuat orang menjauhi pasar saham dengan berbagai macam alasan. Apakah Anda juga mengalami hal tersebut pada hari ini? Dengan begitu banyaknya berita negatif, begitu banyaknya isu dan rumor yang sangat buruk terhadap pasar modal, seakan tidak ada lagi hari esok bagi kita. Hal tersebut juga saya alami di 2008. Buku The Secret Stock Market in the Century akan memberikan sebuah pandangan dari perjalanan saya di dunia pasar modal mengenai prinsip investasi dengan dunia saham, khususnya sikap yang tepat ketika saham mengalami koreksi yang cukup dalam. Saya mengutip perkataan paman saya, "Betul, saya mau beli." Jadi, apa isi dari buku ini? Buku ini adalah menceritakan berbagai macam krisis yang ada di dunia. Jadi, krisis yang saya bahas di buku ini mulai dari krisis pada tahun... Saya mengawali buku ini dengan menganalisa Standard & Poor's di Amerika dari tahun 1927. Lalu saya menganalisa pergerakan Nasdaq Composite dan juga Dow Jones Industrial Average dari tahun 1898 sampai dengan tahun 2016. Nanti buku ini akan saya update lagi tentunya bagi Anda. Dan juga indeks harga saham gabungan dari tahun 1984. Dan tidak berhenti dari situ, saya membahas mengenai Wall Street Crash 1929
Ini adalah satu hari yang disebut dengan Black Tuesday di Wall Street. Lalu saya membahas market crash di tahun 1973. Lalu saya membahas mengenai gelembung.com di tahun 2000. Lalu saya membahas krisis subprime mortgage tahun 2008. Lalu saya membahas mengenai krisis dari dalam negeri tahun 1998. Dan krisis-krisis inilah yang membuat Anda tahu apa yang mau Anda lakukan ketika krisis selanjutnya terjadi. Semoga saya tidak membahas buku ini secara panjang karena buku ini akan menjadi pembahasan yang begitu panjang, tapi bukan bermaksud adalah agar Anda membeli buku ini, meskipun saya berharap Anda membeli agar royalti saya bertambah. Dan tapi apa intinya adalah kalau Anda mau mengetahui apa yang harus Anda lakukan hari ini adalah belajar kembali dari apa yang pernah terjadi di masa yang lalu, cari kondisi yang mirip. Back to basicnya adalah cari kondisi yang mirip. Lalu back to basicnya adalah apa treatment yang harus dilakukan pada hari itu. Bila hari itu Anda sudah ada. Dan lakukanlah hari ini. Back to basic. Nah, itu saja yang mau saya mau informasikan. Tapi saya mau informasikan lagi adalah buku ini, The Secret Stock Market in a Century. Bila Anda memiliki buku ini dan membeli buku ini dalam masa promo sampai dengan minggu pertama bulan Mei, Anda akan diundang langsung oleh tim saya ke live webinarnya bersama saya. Saya akan membahas per bab dari buku ini di live webinarnya. So, bila Anda belum memiliki buku ini dan Anda tertarik untuk belajar lebih jauh terkait dengan Secret Stock Market in a Century, secret selama 100 tahun, selain Anda bisa membaca buku ini, Anda beli buku ini, dan selama masa promo sampai dengan minggu pertama bulan Mei 2020, maka Anda bisa ikut live webinarnya. Silakan order buku ini di 0895 33333, tiganya 5 kali, 0789. Sekali lagi 0895 33333 0789, atau Anda klik di kolom deskripsi. Silakan sekarang juga dan Anda akan mendapat pembahasan dalam live webinar bersama saya. Silakan lakukan sekarang juga. Dan pesan terakhir dalam video kali ini, bukan hanya mau promo buku ini, adalah please back to basic, pelajari sejarah yang pernah terjadi, maka Anda akan selamat dari turbulensi ekonomi. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.